Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di hari Rabu 23 Februari 2022 dari Injil Lukas 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, ya Tuhan, dalam rasa syukur kami datang kepadamu, mengaminkan bahwa Engkaulah Allah, sumber kekuatan dan sukacita bagi kami. Terima kasih hari baru anugerah-Mu. Kami bersama-sama sebagai anak Tuhan mengaminkan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Ya Allah, Roh Kudus terangi kami agar kami mendengar dengan baik dan akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Lukas 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantinlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Pengampunan tak terbatas menjadi perenungan kita hari ini. Pak Pagari tangan dianggean. Jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? C.S. Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Dalam Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Ayat 3-4. Angka 7 bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka. Ayat 5. Supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu, dan Yesus menjawab, jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Ayat 6. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Kebesaran kasih setianya adalah
memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri untuk terus disakiti. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita, bahkan dalam bentuk rasa sakit yang sangat dalam sekalipun. Tuhan menolong kita untuk terus melepaskan pengampunan yang tak terbatas. Kure sumanga, amin firman Tuhan. Mari bersama kita sehati dalam doa. Besar kasih setiamu ya Tuhan yang kami alami di pagi hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, mampu belajar dari firman Tuhan, pengampunan tak terbatas. Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami menghidupi firman yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini hamba-Mu memohonkan berkat untuk seluruh jemaat di tengah-tengah kehidupan, mensyukuri pertambahan usia setahun lagi, mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, pulih dari sakit, mensyukuri berbagai hal yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Dalam syafaat kami hari ini, bersama-sama kami memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat dalam tanggung jawab dalam pekerjaan masing-masing. Mohon pimpinan dan berkat Tuhan agar seluruh warga jemaat dalam tanggung jawab mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan senantiasa menopang, menguatkan dan memberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa kami di sorga, hari ini dalam syafaat kami bersama-sama berdoa membawa saudara-saudara kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menguatkan, menopang yang sakit. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk Ibu Febi Turan Sambo yang saat ini sedang dirawat di rumah. Ibu Rida Sambo sedang dirawat di rumah. Orang tua Bapak Efrajim Payungallo Opa Cika yang dalam perawatan di Bangkok. Keluarga yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Kami berdoa untuk Bapak Joshua Apakiding, Bapak Peter Patengko, Nyonya Sumarni Mokgon, Nyonya Cehadengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Bapak Ges Octavianus Kende, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalak Suso, Ibu Simon Tando dalam perawatan di Rumah Sakit Primaya, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Naomi Marten Bunga, Saudara Cakra Nalendra Sarira, Bapak Filipus Silambi, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Penatua M. Tonapa, Penatua Yosepina Gala, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timiste Sela, Saudara Naftali Minna, Bapak Penatua Manase Pagiling sekeluarga,
Aceh Talane Burnama yang sementara kemoterapi, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Mekanus Moni, Bapak Yusuf El Samben, Saudara Teresia, Penatua Selvi Mangayu, Heni Bungin, Nyonya Marten Balle, Saudara Rita, Saudari Gebi Lusito, Kesia Lusito, Bapak Devianus P. Tumawang, Saudara Septiani Pratiwi, Bapak Yakobus Pagiling, Hendriani Hendrik, Bapak Pendeta C. Sampetoding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tenna. Kami bersama-sama terus berdoa untuk semua jemaat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Anak kekasih Novi, Sarah, anak dari Ibu Sarah Mini, yang juga dalam perawatan di rumah. Dan yang tidak sempat kami sebutkan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami juga bersama berdoa bagi keluarga yang dalam suasana duka cita, keluarga Bapak dan Ibu Lusito yang berduka, keluarga Dendang Kalak Suso. Tuhan, Engkau menguatkan dan menghibur. Juga kami bersama berdoa untuk keluarga dari Bapak Rudianto. Tuhan memanggil orang tua terkasih di Palopo tanggal 19 Februari. Kami juga berdoa untuk mertua dari Bapak John Mananga, Bapak Yohanes Panggoa, meninggal di Tanah Toraja 19 Februari. Kami juga bersama berdoa untuk keluarga dari Bapak Sony Budi Pandin, yaitu Bapak Yan yang meninggal di Wahidin dan telah dibawa ke Toraja, Bapak Yan Sende. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Juga bersama kami terus mendukung Ibu Lince Sipi dalam duka bersama dengan anak dan cucu. Telah dimakamkan Ibu Stefani Maria Lambe di Seriti. Dan semua keluarga yang masih dalam suasana duka, Dr. Margareta Andi Lolo. Tuhan, Engkau menguatkan dan menghibur. Bapa kami di sorga, kami terus berdoa untuk kondisi yang ada sekarang dalam suasana COVID. Kami mohon berkat Tuhan untuk Indonesia, untuk kota Makassar, dan juga dalam cuaca yang tidak bersahabat. Kami mohon perlindungan Tuhan agar kami tetap kuat dan sehat. Majelis Gereja dan seluruh pengurus OIG dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama, mohon berkat-Mu Tuhan menguatkan dan menopang kami. Pegang tangan kami Tuhan, melangkah bersamamu dalam mengangkat setiap tanggung jawab. Inilah doa kami, permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.